Halo guys, selamat pagi. Bertemu kembali dalam channel Eagle Strike. Oke guys, hari ini saya tidak membuat reaction, tapi saya tertarik dengan satu isu yang begitu hangat diperkatakan di ruang sosial seperti Facebook dan Twitter dan sebagainya, tentang isu Viviana. Oke, beberapa minggu yang lalu isu Viviana yang viral tuh, yang dia naik di atas pokok, viral di media sosial yang hampir mencecah 700k tontonan di dalam YouTube. Jadi selang 2 minggu tuh tiba-tiba itu timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia mengatakan bahwa video yang dimuat naik oleh Viviana itu adik Viviana itu pelajar UMS, asas dan sana di UMS, adalah video yang sebenarnya tipu. Dia mengatakan tipu karena tiada exam yang dijalankan pada ketika Viviana memuat naik video tersebut. Dan tidak lama kemudian timbalan menteri itu mengakui kesilapan beliau terhadap tuduhan yang tidak berasas kepada adik Viviana. Dan isu ini terus dihangatkan lagi sehingga kini. Nah, sebab itulah kenapa saya membuat video ini. Video ini bukan saya buat reaction, tetapi saya cuma memberi pandangan dan support kepada adik Viviana, dimana kita perlu support dia sebab adik Viviana ini masih lagi belajar dan seharusnya tidak diberi tekanan terhadap usaha dia dalam kehidupan dia, dalam pembelajaran dia. Dan kalau kita lihat secara tidak langsung, ini akan menyebabkan dia punya semangat akan luntur. Oke guys, lihat videonya. Guys, apa yang menarik hati saya untuk membuat video ini adalah beberapa hari yang lalu isu Viviana ini yang begitu hangat telah dijadikan bahan politik guys. Itu yang saya tertarik untuk memberi pandangan atau share pendapat saya terhadap kita semua. Oke guys, isu Viviana ini adalah isu individu yang telah membuka mata dan minda kepada semua khususnya golongan muda di luar sana untuk mencari penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Tapi malangnya tindakan Viviana ini ataupun video yang dimuat naik Viviana ini mendapat satu, bukan kecaman, tetapi satu respon yang kurang baik daripada timbalan menteri dan MP Kudat itu sendiri, timbalan menteri Komunikasi dan Multimedia. Jadi di sini saya ingin memberi pandangan tentang kepatutan tindakan menteri-menteri tersebut. Seharusnya mereka nih bersyukur dengan video yang dimuat naik oleh Viviana yang mendapat sambutan di kalangan ramai di media sosial. Karena apa secara begitu? Seharusnya mereka bersyukur kepada Viviana karena dia dapat memberi info kepada mereka di mana kawasan yang masih memerlukan rangkaian internet yang baik seperti di Pitas. Kalau video Viviana ini tidak viral, tentu sekali kawasan Pitas itu mungkin tidak diambil perhatian untuk diberi rangkaian internet yang baik. Oke guys, seperti yang kita tahu di Sabah ini masih banyak lagi kawasan yang memerlukan rangkaian internet yang baik, bukan di Pitas saja. Masih lagi banyak kawasan di pedalaman Sabah ini yang sebenarnya tiada rangkaian internet yang begitu baik, tetapi cuma saja tidak ditonjolkan ataupun tidak mendapat perhatian daripada pihak-pihak tertentu. Jadi video yang dimuat oleh Viviana ini saya sangat setuju dan sangat sokong
karena video inilah yang telah membuka mata kepada pihak-pihak yang berwajib untuk membuat menambahbaikan rangkaian internet di kawasan-kawasan pendalaman Sabah yang tidak mempunyai rangkaian yang bagus. Oke guys, satu isu yang saya cakapkan tadi, yang dimana terdapat parti-parti politik yang telah menjadikan Viviana ini sebagai isu dalam penyebaran atau dalam politik mereka, seperti yang kita dapat nampak di media sosial, di mana ada satu itu siswa PAS, kalau tidak silap, siswa PAS, di mana dia menggunakan isu Viviana ini untuk melemahkan satu parti. Dia nyatakan di sana isu Viviana ini adalah melemahkan warisan. Begitu juga dengan parti warisan, di mana parti warisan menjanjikan jika mereka menang akan membina satu bangunan burung walit kepada Viviana. Oke guys, dalam isu ini saya sebenarnya susah untuk memperkatakan ini karena ini hak masing-masing, hak kepada parti-parti tersebut untuk menggunakan isu yang hangat untuk mencari undi. Ya begitu guys, itu tujuan mereka sebenarnya, menggunakan isu Viviana ini untuk menarik perhatian orang ramai terhadap parti mereka. Tapi sebenarnya guys, wajarnya banyak lagi isu di rakyat yang seharusnya menjadi perhatian kepada parti-parti yang akan bertanding dalam PRN. Esok sudah penetapan calon, 12 hari bulan penetapan calon. Jadi carilah isu yang rakyat betul-betul perlukan, bukan isu individu ini saja. Masih banyak isu yang seharusnya parti-parti ini tonjolkan, yang harus dibahas, bukan membahas isu Viviana saja. Karena bagi pendapat saya, isu rakyat yang menyeluruh itu jauh lebih penting daripada membahas kebenaran video Viviana itu. Bagi pendapat saya kan guys, sama ada video yang diupload Viviana itu benar atau tidak, tetapi jangan kita peduli itu. Yang kita peduli adalah intipati di dalam video itu, dimana kekurangan jaringan internet di kawasan tersebut. Ya, itu yang penting. Jadi guys, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin katakan atau tegaskan memberi sokongan kepada Viviana supaya dia terus fokus dalam akademik dia, fokus dalam YouTube dia, dan abaikan suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa dia hanya menggunakan video tersebut untuk mendapat view di dalam menaikkan YouTube. Ya guys, kepada adik Viviana, kami generasi muda sangat berterima kasih karena telah membuka ruang kepada golongan muda di luar sana untuk menjadi lebih kreatif dalam penyelesaian masalah seperti yang kamu paparkan di dalam video. Walaupun kami tidak dapat meniru cara atau tidak sehebat mana seperti adik Viviana, tetapi kami telah diinspirasikan dengan tindakan adik Viviana yang ada usaha dalam menyelesaikan masalah. Dan kepada pihak-pihak, khususnya kepada MP Udat dan juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia itu, seharusnya kamu bersyukur kepada adik Viviana karena kamu dapat tahu bahwa terdapat lagi kawasan di pendalaman Sabah ini yang merupakan jaringan internet. Oke guys, sebelum saya mengakhiri video ini, satu lagi perkara yang saya ingin katakan, hentikanlah fitnah. Oke, itu yang lebih penting. Hentikanlah fitnah, sebab puncak sebenar video Viviana ini dipersoalkan sehingga ke Dewan Parlimen adalah disebabkan penyebaran fitnah yang
tidak menegur terhadap Adi Viviana. Menurut cerita daripada kenyataan Abang Viviana sendiri, sebenarnya isu Viviana ini bermula daripada fitnah daripada jirannya sendiri, dan dimana jiran itu mengatakan bahwa video yang dimuat naik oleh Viviana itu adalah tipu. Dia ada exam yang dijalankan waktu itu hanya untuk video ini hanya untuk YouTuber dia saja, dan disebar-sebar menjadi besar sampai ke MP Kuda. MP Kuda telah menyampaikan maklumat ini kepada Menteri Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Tetapi semua ini dinafikan dan dinafikan apabila pensyarah Yunus sendiri itu mengeluarkan kenyataan di dalam musyawarat mereka dengan ahli-ahli pensyarah dalam universitas itu, mengatakan bahwa Viviana adalah benar-benar menjalankan pemeriksaan pada waktu itu, sehingga dia tulis dia punya hari bulan di mana Viviana itu menjalankan exam asasi sains pada ketika itu. Saya akan letakkan di mana ayat itu apa yang pensyarah itu cakap. Oke guys, kepada kita semua yang di luar sana, kita terus support kepada Adi Viviana ini supaya Adi Viviana ini tidak turun semangat dan tidak tertekan dengan komen-komen negatif daripada netizen yang lain, dan juga tindakan MP Kudat dan juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia terhadap Adi Viviana. Oke guys, jangan lupa untuk share video ini jika kamu setuju dengan pandangan saya. Oke, sebelum saya mengakhiri video ini, tidak lama lagi kita akan turun mengundi, karena tidak lama lagi pilihan raya negeri akan berlangsung, dan di mana 26 hari bulan. Jadi undi itu adalah rahasia, dan undilah secara bijak. Undilah orang yang kamu percaya dan kamu harap dan yang bertanggung jawab untuk memajukan kawasan atau memajukan keperluan rakyat. Oke guys, stay tune. Bye bye.